Iya, silakan masuk. Ya kak. Oh iya, mari duduk, mari duduk. Boleh. Ini dengan masnya yang udah konfirmasi ke saya lewat WhatsApp ya? Iya benar, saya yang konfirmasi. Oke, berarti saya nggak salah orang ya? Oke, mungkin selamat pagi menjelang siang ya Ya Mas. pagi. Karena kita baru bertemu secara langsung juga ya pertama kali ini ya. Boleh mungkin kita kenalan juga kali ya, supaya nanti ngobrolnya lebih enak juga gitu ya. Kan nanti tenang aja, saya juga akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan kak, nama saya Fajar Haryanto. Kakak bisa panggil saya Fajar. Oke, berarti saya panggil Fajar aja ya. Iya. Oke, Fajar, tadi kesini naik apa? Saya naik motor tadi kesininya. Lumayan jauh lumayan di sini. Nggak terlalu jauh, cuman nggak terlalu dekat juga kak. Estimasi di 30 menit. 30 menit, lumayan lah ya buat di sini. Kayak ini kan juga udah mau jam-jam siang tuh pasti udah panas banget ya kan dari tadi kayaknya. Sorry banget kalau misalkan nunggu lama ya tadi konfirmasi ceknya. Oke, sebenarnya makasih ya Fajar udah konfirmasi ke chat juga, terus sudah datang hari ini di sesi pertama konseling kita. Iya. Sebelumnya perkenalkan juga saya Hairul Nisa. Kamu bisa panggil saya Kak Nisa aja. Di sini saya selaku konselor, sebagai konselor yang tentunya nanti pasti akan mendengarkan cerita dari Fajar tentang keluh kesahnya atau apapun yang mau Fajar disampaikan di sini pasti akan saya dengarkan. Kalau saya boleh tahu, apakah Fajar sebelumnya tahu tempat ini tuh dari siapa itu atau dari mana? Sebelumnya saya tahu dari media sosial kak, lewat gituan. Habis itu kebetulan juga teman saya itu merekomendasikan tempat ini. Oh, berarti temennya udah pernah sini juga? Iya, dia pernah kesini juga. Oke. Cuma untuk masalahnya saya juga nggak tahu. Oke, paham. Jadi rekomendasi dari teman juga ya buat kesini. Iya. Berarti makin mantap gitu ya kesini. Oke, berarti Fajar pernah melakukan konseling sebelumnya atau ini baru pertama kali? Ini first time saya kak untuk konseling. Jadi sebelumnya belum pernah ya? Belum sama sekali. Oke, mungkin nanti saya akan gambarkan juga kurang lebihnya konseling ini berlangsungnya kayak apa gitu, biar Fajar juga bisa punya gambaran gitu, konseling itu apa sih. Pasti kan kalau pertama kali kan bertanya-tanya ya kan. Oke, jadi nanti Fajar silakan aja kalau misalkan mau cerita, meluapkan emosi apapun itu secara terbuka gitu dengan saya pasti akan mendengarkan, dan jangan takut untuk dijudge gitu. Jadi saya nggak akan menilai Fajar gitu kan, dan silakan aja terbuka mulai permasalahannya gitu. Jadi saya bisa tahu lebih mendalam juga, dan mungkin kita sama-sama bisa mengatasi gitu kan, ada solusi gitu kan dari perbincangan hari ini. Dan untuk asas kerahasiaannya tenang aja, karena saya juga menganut etika konselor saya, ada etika mengenai kerahasiaan cerita dari klien gitu kan. Jadi tenang aja, nggak akan saya bocorin kemana-mana, teman saya juga nggak akan tahu gitu kan permasalahan saja. Dan mungkin nanti kalau di tengah-tengah cerita mungkin Fajar mau meluapkan emosi, itu silakan aja, tapi ke arah yang positif ya, mengarahkan meluapkan emosinya gitu. Nggak boleh negatif ya? Iya, tentu jangan ya. Dan mungkin nanti sesi konseling kita berlangsung sesuai perjanjian kita 40-45 menit. Namun jika masih ada hal yang harus kita bicarakan, kita ungkapkan kayak gitu, kita bisa lanjut ke sesi konseling yang kedua. Jadi nanti kita bisa jadwalkan lagi gitu kan. Fajar setuju dengan estimasi waktunya? Saya setuju untuk estimasi waktunya. Oke, berarti mungkin Fajar juga udah ada gambaran ya mengenai konseling itu apa, kayak gimana. Jadi apakah Fajar sudah mau mulai bercerita? Karena kayaknya saya lihat dari tampangnya Mas Fajar udah kayak maksud banget ya. Iya, pengen cerita kayak gitu. Ya sedikitnya saya tuh nggak tahu kenapa untuk akhir-akhir ini tuh saya memiliki sedikit gangguan
gangguan terhadap kesehatan saya. Tapi kesehatannya itu karena melalui apa ya, rasanya tuh kayak zaman sekarang banyak pikiran lah, banyak pikiran kayak masalah bertubi-tubi datang, mikir kita masalah itu datang, ya pasti kita bakal mikir solusinya, tapi saya nggak nemu solusinya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang menjadi penyebab utamanya gitu? Kalau untuk menjadi penyebab utamanya sih, saya itu sekarang lagi fokusnya di karir, dan saya memiliki permasalahan yaitu dengan stagnan itu, entah dari sisi skill saya maupun keterampilan saya, itu saya memiliki lagi ada di posisi stagnan. Oke, kalau boleh tahu, Maaf, apa Fajar saat ini sedang bekerja? Untuk saat ini saya sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Jadi sudah ada pekerjaan ya sebenarnya, Iya, sudah. tapi merasa stuck di situ-situ aja gitu. Iya, betul sekali. Saya juga sudah mengupgrade dengan belajar, mau itu belajar diajarkan oleh orang yang sudah berpengalaman, belajar otodidak, mengupgrade skill, menaikkan value pada diri saya. Cuman nggak tahu kenapa dari saya pribadi ini kayak nggak stagnan nih, nggak ada kemajuan dari pribadi saya. Nggak ada kemajuan. Itu yang membuat saya stres. Ya pasti bakal menimbulkan stres ya. Iya, itu apalagi dengan gaji saya untuk gaji ya yang tahu sendiri, untuk gaji FNB di Indonesia ini Paham. dengan gaji yang segitu, otomatis kita juga harus perlu ngambil diri kan, ngambil diri, skill, keterampilan, supaya ya syukur-syukur dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Saya tidak bilang kerjaan saya sekarang itu tidak baik, tapi akan lebih baik kalau mendapatkan yang lebih baik. Oke, tapi kalau saya boleh tahu lagi, apakah pekerjaan Fajar saat ini udah sesuai sama bidang yang Fajar mau atau gimana? Kalau untuk pekerjaan saya sekarang ini sebenarnya melenceng dari lulusan saya, atau bisa dibilang keterampilan khusus saya. Kalau misalkan dari saya ini lulusan dari desain. Iya, saya lulusan S1 desain dari Universitas Indraprasta. Cuman saya sekarang bekerja di pelayan restoran di sebuah Dekat sini juga atau? Oh iya, dekat sini juga. Itu di Ramen. Oke, berarti dari desain ke F&B ya, Iya. cukup melencengnya jauh juga ya. Iya, itu dia masalahnya. Oke, nah kalau misalkan boleh tahu juga nih, boleh menggali lebih dalamnya dari pekerjaannya saat ini gitu, apakah memang ada tekanan lain atau memang dari segi kebutuhan Fajarnya aja yang belum terpenuhi? Untuk ini sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke kebutuhan sih kalau sebenarnya. Apalagi di fase-fase sekarang ya, Paham. banyak turun, dolar naik, Iya. itu ya turun. Itu Pusing ya? Pusing lah. Apalagi dengan gaji segitu. Bukan berarti nggak bersyukur sih pas gitu kan. Ya cuman itulah, makanya kan nambah beban pikiran lagi. Dengan gaji segitu, di mana dengan ekonomi dijepit, dikit-dikitnya. Oke. Tapi di pekerjaan saat ini, selain dari tadi kebutuhan, gitu ya, kebutuhan Fajar memang yang belum terpenuhi di segi ekonominya,
apakah dari pekerjaan saat ini juga menimbulkan menimbulkan dampak ke diri Fajar juga, mungkin kalau tekanan dari atasan kayak gitu? Sebenarnya kalau ya biasa lah ya, kalau ada tekanan dari atasan, dari kerjaan, dari atasan, dari rekan kerja yang itu udah biasa lah, namanya di dunia apa ini, khususnya di dunia ini itu udah saling sikut-sikutan ya, udah biasa lah. Cuman konsepnya itu ada di kebutuhan saya. Itu yang paling utamanya berarti. Ya, Oke. udah menutup lah, Ya Pak. makanya itu agak sedikit lebih stres. Nah kalau misalkan selanjutnya gitu dari Fajar sendiri, apakah ada keinginan bekerja di mana atau ada kriterianya sendiri yang Fajar pengen dapetin di pekerjaan? Kalau untuk kriteria atau pekerjaan sih sebenarnya ada goalsnya, kayak mungkin goals CPNS, goalsnya, cuma kan itu kan target utama dan nggak mungkin bisa lewat sekali daftar. Kalau kita bicara secara realistis itu nggak mungkin cuman kemungkinannya mungkin berapa persen untuk lolos CPNS. Paham. Nah untuk di apa step keduanya atau plan B nya itu mungkin di seenggaknya perusahaan korporat khususnya di bidang desain yang mungkin gajinya itu bisa UMR. Oke, berarti Fajar setelah ini mungkin mau ke arah yang sesuai jurusan Fajar atau Untuk concern sih sebenarnya pengennya sesuai sama jurusan, cuman jika ada yang lebih baik dan bayarannya setara itu tidak masalah. oke, berarti Dan aman-aman itu aja. bisa dijadikan kerjaan sampingan sebenarnya kalau di sini. Oke, berarti Fajar memang karena memang dari awalnya suka desain, tapi kalau misalkan memang ada pekerjaan yang lebih dari Menjanjikan. segala segi gajinya juga, oke aja berarti ya. Itu oke aja sebenarnya. Oke. Lebih ke hobi aja sih di sana. Tapi kalau dari segi keluarga sendiri mungkin ya, apakah selama ini dari keluarga juga mendukung apapun pilihan Fajar terkait pekerjaan ini atau gimana? Kalau dari keluarga sendiri sih sebenarnya ngedukung aja yang kerja di mana pun. Mau itu merantau pun juga diperbolehkan gitu. Cuman memang dari saya sendiri ya kan belum mendapati pekerjaan di luar dari kerja saya sekarang. Saya sudah tes, saya sudah interview, belasan tes protes, dan emang belum rezekinya aja gitu, ketolak semua gitu. Berarti Fajar tuh udah ngelakuin banyak hal juga ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih Fajar inginkan gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya saya sudah melakukan semaksimal mungkin apa yang saya sudah usahakan gitu. Mulai dari apply sana sini, nanya lokal sana sini, bahkan sampai mungkin ya bahasa kasarnya kita ngedeketin orang-orang yang udah Punya jabatan ya. punya jabatan, bisa jadi atau dia kerja di perusahaan tersebut, relasi lah kalau kita sebut. Oh iya, benar-benar nyari relasinya lebih luas lagi, berarti Iya. udah nyari ya. Oke, kan Fajar itu tadi udah tahu ya keinginan Fajar dari mencari pekerjaan, terus juga udah melakukan banyak hal sebenarnya juga kan. Nah mungkin dari diri Fajar sendiri melihat sampai saat ini gitu, apa sih yang harus mungkin Fajar perbaiki atau mungkin ya istilahnya kayak apa sih yang harus dilakuin selanjutnya lagi gitu, dievaluasi apa sih sebenarnya yang mungkin Fajar tuh ngerasa
kayaknya di bagian ini deh yang harus lebih ditingkatin atau apa? Kalau mungkin menurut saya tuh evaluasi untuk saya sendiri sih kayaknya lebih ke motivasinya. Motivasi. Iya, kadang kan kita kan motivasi naik turun naik Ya. turun. Paling kalau gagal terus bohong lah kalau motivasinya enggak, makin turun loh apalagi udah terus. Ya mungkin dimotivasinya pertama biar dapat semangatnya lagi buat ngejar goalsnya, dan yang kedua mungkin belajar lebih keras lagi ya kan. Apalagi kita tahu kalau makin sulit buat dapat kerjaan yang lebih baik, saingan yang lebih banyak yang pintar, ya kita juga mau tahu sih. Oke, berarti tadi lebih ini ya, ningkatin motivasi lagi, terus sama lebih berusaha gitu. Tapi saya lihat juga Fajar udah berusaha itu ya, udah tahu apa yang dilakukan, kan apa yang diinginkan gitu. Maksudnya nggak bingung gitu maunya arah kemana gitu. Biasanya kan kebanyakan orang tuh punya problemnya adalah dia bingung mau arahnya kemana gitu pekerjaannya. Tapi tadi selama saya berbicara sama Fajar tuh udah tahu gitu kan keinginannya apa, terus juga apa yang udah dilakuin untuk menunjang keinginan tersebut gitu kan. Gimana tinggal ya memang masalah rezekian juga sih ya sebenarnya ya, kayak juga nyari relasi, juga nyari apa orang-orang terdekat yang udah punya pengalaman juga gitu kan. Gimana nanti ya saya juga berdoa juga ya maksudnya untuk Fajar gitu kan, supaya bisa mendapatkan hal yang Fajar inginkan juga. Terus juga dari tadi saya tanya juga untuk keluarga kan berarti support aja ya, untuk mengenai pekerjaan berarti tidak ada masalah ya kan. Apalagi udah ada support dari keluarga juga gitu kan, berarti Fajar udah lebih apa ya, lebih ada motivasi juga lah ya gitu. Jadi nggak ada yang terlalu menekan untuk kayak harus kerjaan A, harus kerjaan B gitu kan. Nah, kalau dari yang Fajar udah sampaikan tadi mengenai apa yang udah dilakuin gitu kan, terus juga udah dievaluasi bagian-bagian dari diri Fajarnya sendiri, ke depannya gitu, apakah ada mungkin rencana dari mulai hal kecil aja gitu, apa sih yang Fajar lakuin mungkin dari setelah keluar dari sini, dari ruang praktek ini, apa sih yang mungkin Fajar mau lakuin? Kalau rencana saya sih lebih apa yang tadi saya sudah bilang sebelumnya. Pertama, untuk motivasi saya diri sendiri lebih ditingkatin lagi, atau mungkin makin membara gitu motivasi saya. Dan yang kedua mungkin belajar yang lebih giat, belajar dari segalanya gitu, dari sekitar kita juga bisa belajar. Terus juga mungkin membutuhkan bimbingan ya, saya membutuhkan tutor, entah itu saya ikut les atau lembaga dan segala macam, atau mungkin saya bisa ikut lembaga atau beasiswa lagi mungkin ya, untuk bekerja atau dapat beasiswa melanjutkan ke sekolah atau kerja dari lembaga untuk ke luar negeri gitu. Berarti udah ada keinginan juga kalau untuk ke luar negeri? Ada, saya juga memiliki keinginan untuk apa ya bahasanya, mungkin gambling lah untuk di negara orang lain lah, karena di negara sendiri aja udah ya, susah itu ya? Susah itu. Kalau mau di negara sendiri udah susah, kita mencari di negara orang aja. Tapi berarti nggak ada problem juga kalau untuk ke negara orang gitu?
oke aja ya. Kalau misalkan ke negara kan pasti udah jelas dulu kita tujuannya mau apa. Kayak kita ke lembaga penyaluran ketenaga kerjaan kan ada. Oh, mungkin kalau kita ikut lembaga itu kita lolos, kita langsung diberangkatkan dan dipekerjakan. Jadi kita nggak harus sana terus nggak kerja gitu. Nah, kalau di sini kan kita harus nyari sendiri ya kan. Iya. Betul. Di sana mau jadi petani bawang, mau jadi pabrik, buruh pabrik, seenggaknya bayarannya lebih besar. Walaupun kita tahu kebutuhannya juga tinggi. lebih besar. Berarti maksudnya Pak Jo juga udah tahu ya apa yang mau direncanain gitu kan, mau apa yang dilakuin setelah ini gitu. Dan memang ya pada kenyataannya memang di saat kita ini di era sekarang ini untuk mencari satu pekerjaan aja tuh ya memang sesusah itu ya, nggak bisa dipungkiri juga ya kan. Kayak udah banyak apply pekerjaan tapi mungkin ya banyak juga belum dipanggil segala macam gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak itu kan aplikasi-aplikasi yang apa untuk apply pekerjaan tuh sekarang udah banyak juga kan. Jadi ya memang pesaingnya juga di negara kita yang mau nyari kerja juga pasti banyak sekali kan, kan. 278 juta. Iya, makanya kayak saya juga apa ya, saya sangat mendukung rencana dari Fajar yang mau Fajar lakuin ke depannya gitu. Mungkin kalau misalkan memang nggak ada masalah dari keluarga, masalah perizinan ataupun sebagainya gitu, kalau untuk mencari pekerjaan di luar atau di luar negeri ataupun di luar kota itu ya kayak saya juga sangat mendukung gitu kalau misalkan memang tidak ada hambatan-hambatan lainnya gitu. Jadi ya mungkin Fajar bisa memanfaatkan di situ gitu. Kalau misalkan memang di negara kita saat ini memang belum ada jalannya gitu, belum ada pekerjaan yang bisa didapatkan, jadi nggak menutup kemungkinan juga bisa untuk di luar kota ataupun di luar negeri. Jadi saya paham banget posisinya kalau ngerasa nge-stuck di situ-situ aja, karena ya pada nyatanya kesulitan mendapatkan pekerjaan itu memang banyak dirasakan oleh banyak orang gitu ya kan. Tapi kalau dari Fajar sendiri nih ya, buat masalah pekerjaan sebenarnya ada nggak sih kayak mungkin ya kayak saran atau kayak sebenarnya tuh bahasanya apa ya, saran buat kayak sistem interviewnya atau sistem masuk pekerjaannya tuh di negara kita saat ini tuh yang mungkin memang susah atau memang sulit gitu untuk ditembus gitu. Mungkin kalau menurut saya sih hal yang pertama itu ya demand dan supply-nya yang seimbang. Untuk demand-nya itu kita banyak banget teman dari kerjaan, cuma supply-nya itu lokalnya itu sangat-sangat sedikit. Itu yang bikin dari satu lowongan kerja itu perbandingan 1 banding 1 juta. Karena dengan lokal yang cuma 100 orang itu yang daftar aja bisa sampai 100 orang. Itu yang memungkinkan kenapa susah banget kerja di Indonesia. Ya lapangan kerjanya yang sangat sedikit. Dan yang kedua itu bisa ya kita nggak menutup mata lah tentang sistem pekerjaan di Indonesia ini ya. Yang pertama udah pasti orang dalam. Saya paham. Susah sekali itu kalau kata orang dalam. Dan yang ketiga mungkin banyak banget apa ya, sistem-sistem yang hanya sekedar formalitas. Kayak wawancara sekedar formalitas, sebenarnya memang udah ada kandidatnya. Udah ada kandidatnya, udah keisi, cuman buka aja buat nginterview orang aja. Sebenarnya kandidatnya udah keisi, itu banyak banget.
yang kayak gitu itu sebenarnya yang bikin apa agar jadinya susah. Berarti memang Fajar tuh udah berpengalaman ya dalam hal itu, banyak kali ya, banyak tahunnya juga ya Ya tentang by experience ya, iya. ngalamin pengalaman sendiri aja. Kakaknya juga pasti sering ngalamin kayak gitu. Kelihatan gitu kayak Fajar tahu celahnya di mana gitu kan, mungkin ya banyak hal yang udah dilalui juga gitu kan sampai saat ini, sampai Fajar punya struggle di bagian dia ngerasa stuck gitu kan, karena itu problemnya yang Fajar sebutin tadi gitu, orang dalam, terus dari kemudian lingkungan yang cuma formalitas gitu kan. Ya mungkin karena faktor-faktor tersebut yang bikin saya sedikit mungkin kepikiran kali ya, banyak pikiran terkumpul, apalagi ya seperti itu tahu kan kalau kamu juga kita sering cerita masalah-masalah yang di keluarga, orang tua, kayak ketiban aja gitu di semua otak gitu, kumpul satu lama-lama kayak berat gitu. Ya, jadi penuh pikiran Penuh aja. pikirannya itu, entah masalah dari kerjaan, masalah mau kerja di perjalanan, pulang kerja, belum masalah eksternal internal, ya itu Banyak. banyak banget itu yang bikin ya sedikit lebih ke nggak ada teman bercerita sih. Ya, berarti memang kalau ke keluarga sendiri jarang terbuka ya terkait pekerjaan atau keluh kesahnya. Iya, lebih tepatnya jarang ngomong dari kecil. Tapi kalau keluarga sendiri apakah sering juga menanyakan atau gimana? Kalau orang tua pribadi sih lebih ke ngomong seperlunya. Ya kalau ada yang mau dibahas, kalau nggak ada ya udah nggak ngobrol gitu. Berarti dari Fajarnya juga seperti itu ya? Iya, seperti orang itu. tua juga. Ya ngomong seperlunya aja yang harus diomongin. Kalau misalnya nggak kayak tadi masalah kayak pekerjaan ini ya itu nggak usah. Itu ya udah di keep sendiri aja. Berarti makanya lebih penuh pikirannya, lebih gampang capek pasti kan? Gampang capek, gampang emosi. Pasti juga mengganggu kegiatan sehari-harinya juga ya kan, dari mulai pekerjaannya, di pekerjaan kan bisa jadi ngelamun ya kan, nggak fokus. Iya, betul ya kan? banget, betul banget. Jadi Ya, pemarah jadi pemarah. ya, berarti lebih sering emosi juga ya, ngelakuin apalagi emosi. depan kompor ya kan Panas. Betul. Tapi biasanya kalau untuk sedang mengalami hal tersebut gitu, biasanya melakukan emosinya dalam bentuk apa sih? Kalau Fajar sendiri dalam bentuk kesendirian. sendiri lebih senang sendiri Kalau berarti. misalnya sendiri ya udah, ya itu yang kayak tadi ngelamun aja, ngelamun waktu. Rokok juga pasti kan? Iya, itu udah Udah jelas. pasti ya kan? Ya udah gitu aja buat melepas penat seharian ini. Berarti memang bikin sendiri ya, maksudnya nggak ada cerita dalam bentuk tulisan ataupun ke orang gitu, berarti memang melakukan emosinya dalam bentuk lamunan. Ya karena emang ini udah habis. Berarti udah cukup lelah gitu untuk Iya, betul. ngobrol sama orang juga udah lelah banget pasti ya. Udah ada waktunya kayak nge-recovery diri aja udah. Tapi setelah itu apakah mungkin jauh lebih lega perasaan, mungkin ya mungkin nggak menutup kemungkinan juga masih ada gitu kan pasti kan, kalau untuk ngelamun kemudian ngopi ngerokok, tapi apakah itu efektif di Fajar sendiri? Kalau dibilang efektif sih kayak cuma sementara sih. Ya efektifnya pada saat itu berlangsung ya ngelamun sejam, 1,5 jam, selesai dari itu Muncul lagi? bisa muncul lagi.
Ya ibaratnya ya itu tadi recovery dulu sejenak, hilangin pikiran apapun dengan ya selesai dari itu kita balik lagi ke dunia nyata, menjalani lagi ya iya. apapun itu. Tahan emosi apapun dengan segalanya. Ya kelihatan sih maksudnya Fajar juga seperti apa ya, seperti ada yang pengen diluapin sebenarnya itu kan, cuma memang meluapkan emosinya yang biasa sering Fajar lakuin itu dengan apa, dengan sendiri melamun gitu kan, juga sembari mungkin sembari merokok, sembari ngopi juga gitu kan, menenang pikiran gitu. Hal-hal yang bisa dilakuin aja sebenarnya kalau misalkan memang Fajarnya juga merasa oke-oke aja, walaupun memang setelahnya juga masih kepikiran lagi kan gitu, tapi kayak mau gimana lagi gitu kan, harus tetap dilanjutin hidupnya, tetap dijalanin gitu. Tapi saya sangat apresiasi banget kayak, karena tadi Fajar bilang tipe yang sendirian dan jarang untuk cerita ke orang gitu. Terus Fajar saat ini datang ke sini terus sambil meluapkan ceritanya ke saya gitu kan, saya sangat sangat apresiasi banget gitu, sangat apa ya, suatu kehormatan juga buat saya bisa mendengarkan cerita dari Fajar, hal-hal yang Fajar lakukan sampai saat ini gitu. Dan saya melihat dari perjuangan Fajar juga apa yang sudah dilakuin tadi, yang sudah Fajar bilang gitu, yang sudah sampai saat ini tuh udah hal yang sungguh luar biasa gitu kan, udah melakukan yang Fajar bisa dan semaksimal itu gitu kan. Ya gimana nanti tinggal apa, rezekinya aja dan bidang pekerjaan gitu kan. Dengan kita udah tahu apa rencananya gitu kan, tadi Fajar udah jelasin ya kan, udah tahu gitu kan, udah ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Jadi saya rasa ada peluang lah gitu, Fajar pasti bakal mendapatkan pekerjaan yang Fajar inginkan juga. Jadi saya berharap Fajar juga tidak putus asa gitu kan sampai saat ini, terus mencari, terus melakukan hal yang Fajar bisa gitu, untuk mendapatkan tujuan Fajar ini sendiri. Dari hal yang udah Fajar ceritain sama saya saat ini, apakah merasa lega atau masih ada yang terpaham gitu? Saya cukup merasa lega sih, lebih bisa ngobrol dan karena ya, sedikit lega lah, kayak apa yang ada di pikiran saya itu hanya mendengar gitu. Dan tidak menghakimi. Jadi udah cukup lega ya perasaannya sampai sekarang ini, dan mungkin Fajar juga bisa cerita-cerita lagi kan sama saya perkembangannya kayak gimana dari plan Fajar. Mungkin di sesi selanjutnya kita juga bisa jadwalin lagi untuk perkembangan dari Fajar sendiri, kita bisa lihat prospeknya kayak gimana gitu kan, atau ada perkembangan atau enggak dari Fajar sendiri, apakah masih ada yang mungkin belum diceritakan tadi atau memang sudah semuanya? Udah sih, saya udah semuanya sih, udah ya itu udah ada di akar-akarnya, udah mungkin udah semuanya mungkin diceritain. Jadi udah semua diceritain ya tadi, udah apa, udah sampai dalam-dalamnya juga, udah ya saya juga jadi tahu gitu kan masalahnya apa gitu. Terus juga tadi kita sama-sama ngobrol, juga saling bertukar pikiran juga, bertukar pendapat gitu kan. Saya sangat merasa senang gitu jika nanti mungkin Fajar mau melanjutkan lagi, kita bisa jadwalkan di sesi keduanya, mungkin bisa nanti via chat aja ya, kayak sebelumnya gitu, untuk jadwal sesi konseling kedua. Jadi jangan takut juga untuk kayaknya sesi pertama aja deh, kalau kedua kayaknya takut dicap bermasalah banget gitu, jangan sampai berpikir kayak gitu ya. Jadi
nanti silakan aja buat jadwal lagi dengan saya di sesi konseling keduanya. Mungkin sesi konseling pertama kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti silakan hubungi saya lagi kalau ada apa-apa. Terus juga nanti setelah ini boleh Fajar lakukan apa yang mau Fajar rencanakan tadi, silahkan. Saya sangat pengen tahu perkembangannya juga nantinya. Pulangnya juga hati-hati kan udah siang juga ya, panas-panasnya gitu kan, apalagi lumayan jauh jaraknya. Jadi terima kasih banyak Fajar sudah bercerita hari ini. Terima kasih juga saya karena Kakak sudah mengenalkan apa yang saya lakukan. Kalau gitu, ini udah selesai ya? Oke, sudah. Berarti kalau gitu saya izin pamit dulu. Boleh, hati-hati ya Iya. jalannya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mari. Mari.